Oke, welcome back guys to our podcast. Ini podcast kedua kita dari Chasing Down. And hari ini temanya cukup seru sih. Kita membahas tema tentang nggak enakan sama orang. Mar, cerita dong Mar, lu pernah nggak sih kayak sama orang nggak enakan atau nggak? Lu ngapain sih waktu dulu waktu kecil main sama orang, terus tiba-tiba mungkin mamanya ngasih lu makanan, terus kayak lu nggak enak gitu. Oh, kok gue kayak baik banget, terus mama lu tiba-tiba ngasih makanan juga kayak take and give gitu, pernah nggak sih kayak gitu? Kalau misalkan masalah nggak enakan, itu gue sering banget sih, dan bahkan sampai sekarang kayak masih gue alamin deh. Ya Oh ya? kayak misalnya orang ngasih tumpangan atau apa gitu, kayak gue nggak enakan gitu, kayak takut banget kayak ngerepotin orang. Jadi kayak misalnya ada orang kayak mau memberikan kebaikan ibarat katanya ke gue, nah itu tuh kayak gue pasti nggak enakan, kayak gue berusaha untuk menolak itu gitu. Oh, lu malah dari awal untuk menolak gitu, nggak lu menerima terus lu kayak merasa utang budi terus lu membalas kebaikan dia gitu nggak sih? Hmm, Kayak misalnya nih, misalnya gua tuh dulu pernah dibantu orang, mm-mm. misalnya dalam pekerjaan atau dalam kuliah dulu kan. Terus one day gitu gue pasti inget, oh ini orang pernah bantu gue dulu, gue bantu dia balik deh gitu loh. Kalau misalkan bilang kayak gitu, sebenarnya gue tipe orang yang mau juga sih bantu orang. Kayak misalnya bantu Hmm, orang, apalagi bantu orang terdekat gitu ya. Maksudnya kadang kita iya iya. kayak orang nggak terdekat aja ngebantu, mau apalagi orang terdekat gitu kan. Cuman maksudnya kayak gimana ya bilangnya, gue tuh kayak nggak enakan kalau misalkan kadang misalnya nih ada orang kayak yang nawarin makan gitu. Kadang kayak cuman basa-basi doang, kita kan juga nggak tahu ya. Tapi kayak eh Hmm, eh, misalnya kak mau cobain nggak, cobain dong gitu kan. Kayak kadang kan orang cuma basa-basi doang gitu misalnya nawarin, tapi kayak gue banyak takutan nih kali ya, kayak ntar dia cuma basa-basi nawarin tapi gue beneran ambil misalnya gitu. Terus atau misalnya kayak orang nawarin tumpangan, kayak gimana ya, gue takut, kayaknya gue tuh lebih takut kalau orang tuh memberikan kebaikan sama gue tuh tapi nggak tulus gitu loh. Kayak misalnya nih ada hmm, orang yang nawarin gue kayak kerjaan gitu, gue tuh ah, kayak takut ketika orang memberikan gue kebaikan, dia nawarin gue kerjaan terus gue malah terima kerjaan itu, sementara ternyata dia tuh kayak ada maunya gitu loh baik sama gue. Makanya gue jadi nggak enakan, oke. makanya gue ngerasa kayak gue lebih baik nggak menerima kebaikan orang yang gue nggak tahu jelas. Maksudnya kayak misalnya nih kalau keluarga gue sendiri, misalnya kayak cici gue baik sama gue, kayak ya gue udah tahu lah gitu ya, misalnya orang tua kita gitu memberikan kebaikan ke kita gitu ya, kayak kita udah tahu itu tuh tulus gitu. Tapi kalau misalkan orang luar gitu, kayak gue takut aja sih. Kayak gue juga takut kalau misalkan Oke. itu bukan cuman karena ada maunya ya, tapi alasan lain tuh kadang kayak misalnya gue takut kayak orang itu jadi nggak nyaman sama gue gara-gara gue ngerepotin dia kayak gitu-gitu. Oh kayak lu takut orang lain tuh kayak ada maksud tertentu baik sama lu Iya, gitu ya? cuman alasan lainnya itu kan salah satu alasannya. Maksudnya kayak misalnya dia nawarin kerjaan, tapi kayak ternyata Hmm. karena ada maunya. Nah, gue takut kalau misalkan ibaratnya gini loh, gue tuh kayak misalnya kalau misalnya orang ngasih gue kebaikan 2, gue bakalan berusaha balas 4. Orang ngasih gue 4 kebaikan, gue bakalan balas dengan 8. Tapi ketika misalnya orang itu memberikan gue 10 kebaikan, tapi gue merasa gue nggak sanggup untuk memberikan 10 atau lebih kebaikan kepada dia, gue lebih baik gue nggak nerima itu gitu loh. Paham nggak lo? Make sense, make sense. Nah, gue Ngerti kayak ngerti. misalnya ada orang yang ngasih nawarin gue kerjaan, tapi dia kayak sering Hmm. muji-muji gue kayak gitu-gitu loh, kayak sementara gue ngerasa gue juga nggak yang Hmm. gimana deket sama dia. Kayak gue jadi takut sendiri gitu loh, kayak nih orang beneran baik sama gue, nawarin gue kerjaan apa ada maunya ya gitu. Kayak gue takut ketika gue nerima itu ternyata dia punya maksud tertentu yang lainnya, tapi gue nggak bisa bales itu, dia malah jadi kecewa gitu karena dia dari awal nggak seikhlasnya itu gitu loh ngasih gue kerjaan. Paham nggak lu maksud gue? Ngerti Gue ngerti. lebih baik Lu nggak pernah nerima nggak sih gitu. dalam kehidupan lu pernah dibantu oleh seseorang, misalnya lu lagi susah lah Hmm, atau lu lagi sedih, terus ada seseorang datang ke hidup lu, terus datang dia ngebantu lu mau dari segi finansial, emosional atau enggak apapun itu, terus lu merasa kayak oh ini gua ngerasa dibantu lo sama orang ini, terus lu menjadi teman, terus lu menjadi seseorang yang
turut membantu dia juga gitu walaupun dia lagi susah, apa lu juga ikut support orang ini, pernah nggak kayak gitu kan? Kalau misalkan dibilang kayak gitu, gue agak bingung ya, karena gue kayaknya ketika gue lagi bener-bener masalah dalam hal mau finansial, mau masalah dunia perdramaan kehidupan dan segalanya, kayaknya gue pasti lebih ke misalnya kayak ke cici gue, lebih ke kayak keluarga sih. Kalau misalkan kayak masalah finansial atau apa juga gitu kan misalnya. Ke Jen, cerita ke Iya, Jen kalau gitu ya. misalkan yang lain-lain kayaknya gue jarang deh. Soalnya gue gimana ya, pada dasarnya gue orangnya kan nggak enakan. Jadi gue kayak Betul. gue jarang kayak misalnya bilang ke teman kayak gitu-gitu ya. Maksudnya orang luar dari keluarga gitu. Kayak gue minta bantuan ini itu. Kayak sejauh ini sih jarang sih ya. Oke, oke. Kalau gua tuh, kalau gua ya, gua tuh orang yang tipe yang suka ngebantu orang. Mm-mm. Kenapa gitu? Gua tuh takut pada suatu saat ketika gua udah gede, gua punya anak, ntar anak gua takut menderita kayak gua, ngerti nggak? Jadi kayak gini contoh. Gua pernah waktu dulu di kuliah ada satu cewek namanya Mm-mm. Kezia. Kezia ini kita baru pulang dari kelas, ada kelas WDK pulang, cuk ke depan, dia di lobi depannya perpustakaan apa sih pokoknya di lobi depan lah yang bench bench buat duduk di Mm-mm. situ kan. Terus dia tuh mukanya sedih gitu, padahal baru baru dari kelas agama gitu kan, kok sedih banget sih Kezia ini, cantik, anaknya cantik, imut lagi. Terus gue bilang aduh kok sedih banget, terus gue samperin, gue tuh sama dia tuh cukup deket gitu Mm-mm. sama si Kezia. Kes, kenapa gitu, terus mukanya pucat, terus dia kan panggil gue Mm-mm. Koko. Iya kok aku, dia kan nama Kezia Sena Putri, dia bilang iya kok Sena Sena nggak bisa pulang. Terus kayak oh kenapa, iya dia kan pulang pakai kayak Mm-mm. Grab gitu kan, application, terus handphonenya mati, iya handphone Sena mati kok, gini 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 gini. Terus gue kan dengan baiknya gue Mm-mm. sok-sok baik gitu, ya udah ini ikut gue aja, gue kan bawa mobil. Terus jangan dah ntar ngerepotin gini gini gini, rumahnya kan jauh gitu, it's okay no problem gitu. The reason gue bantu dia Mm-mm. itu bukan karena emang gue mau ngebantu dia, tapi gue takut ketika dia tuh anak Mm-mm. gue, one day misalnya anak gue kuliah gitu, gue takut ntar dia kayak gitu nggak ada yang bantu, Mm-mm. kesendirian di situ, pucat Mm-mm. mukanya, ngerti nggak Paham. sih Mar? Kayak gue bantu dia karena gue takut ketika gue punya anak kayak dia ntar gak ada Heeh. yang bantu. Sebenarnya kalau misalkan mau dibilang gitu sih gue, maksudnya kalau misalkan dalam hal ngebantuin orang ya, gue tuh kalau misalkan dalam hal ngebantuin orang sih gue ngebantu sih. Kayak misalnya jangan kan bilang orang terdekat gitu ya, kayak orang nggak kenal aja misalnya kayak gue ngelihat orang butuh bantuan gitu, kayak gue Hmm. sebisa mungkin tuh gue berusaha buat ngebantuin orang. Kayak misalnya lu bilang tadi kan, lu takut kalau misalnya itu anak lu kayak gitu gimana gitu kan. Gue gue juga Hmm. kayak misalnya gue ngelihat misalnya kakek-kakek misalnya kayak kasihan, gue tuh kayak suka ngebayangin juga kayak aduh gimana kalau misalkan ibaratnya itu tuh kakeknya gue gitu, terus kayak kasihan banget gitu kan. Hmm. Gue kalau misalkan ngebantuin orang sih kayak mulai dari teman-teman juga gitu, kayak sebisa mungkin gue selalu kayak ya gue ngerasa sih gue cukup lumayan ada ya di saat temen gue ngebutuhin gue Hmm. gitu. Hmm. Cuman ya gue tuh kadang kayak di sisi lain dari yang alasan lain dari yang gue bilang tadi, kayak gue takut itu orang nggak tulus ikhlas gitu. Di sisi lain kayak misalnya gini nih contohnya, temen gue pernah kayak nawarin gue nganterin pulang, akhirnya gue Hmm. pulang tuh sama dia kan. Tapi ternyata ya gue Hmm. tahu temen gue ini sih deket banget sama gue, jadi kayak ya dia dia ikhlas lah gitu bantuin gue. Tapi ternyata di jalan pulang Hmm. ceweknya tuh ngomel-ngomel sama dia, gara-gara ceweknya Hmm. nungguin dia tuh lama banget buat jemputin dia gitu loh. Gue nggak enakan, ternyata dia sampai harus bohong gitu loh, kayak iya ini gue udah OTW nih jalan ke tempat lu gitu, padahal enggak, dia masih OTW ke tempat gue nganterin gue dulu, tapi gue nggak tahu itu sama sekali gitu loh. Kadang tuh kayak ada hal-hal kayak yang ketika gue menerima kebaikan orang, bantuan orang tuh jadi gue tuh ngerepotin mereka atau malah jadi menimbulkan masalah lagi di mereka gara-gara mereka bantuin kita atau memberikan kebaikan ke kita gitu loh ibaratnya. Anggap Lu ngomong gitu, gue jadi ada pertanyaan. Lu sering gak sih Mar bohong, tapi bohong for a white lies, ngerti nggak? White mm-mm, lies tuh kayak gue bohong ke lu,
demi lu tuh nggak marah. Gua Ngerti sih nggak? enggak kayaknya. Gue jarang sih. Jarang gua kayak gitu. Lu selalu ngomong apa adanya, pokoknya lu jelek-jelek, cantik-cantik, jelek, bagus-bagus lu ngomong Iya, gitu kan gue apa sih mending adanya. kayak gitu. Karena gue tuh tipe orangnya juga takutan, nggak enakan, kepikiran banget kayak sama omongan apa segala macam perbuatan. Gue tuh tipe orang yang kayak gitu loh. Jadi gue sebisa mungkin tuh kayak cara meminimal semua hal itu kejadian, ya gue tuh mending gue ngomong apa adanya sih. Karena ketika gue berbohong sekali itu, gue butuh kebohongan-kebohongan lainnya untuk menutupi kebohongan yang satu itu gitu. Kebohongan satu itu. Contohnya gini nih, Nah, kayak misalnya waktu gue kecil, misalnya kayak gue nggak boleh apa gitu. Gue udah tahu nih, gue ketika gue kayak gini tuh gue pasti bakal diomelin sama papa gue gitu kan. Tapi gue lebih milih kayak gue ngomong, bahkan mungkin papa gue nggak nanya. Sebenarnya kalau gue diem aja juga, papa gue juga nggak bakalan tahu karena papa gue nggak nanya gitu kan. Tapi gue ngerasa kayak gue tahu papa gue bakalan ngomel kalau tahu itu, dan gue nggak ngomong, itu rasanya gue udah termasuk bohong aja gitu rasanya. Kayak gue nggak tenang aja, kayak gue menutupi sesuatu gitu. Jadi akhirnya gue kayak ya gue ngomong, ya dengan konsekuensi ya gue pasti bakal diomelin. Kayak kadang tuh kayak misalnya gue bilang, lu udah tahu lu bakalan diomelin, ngapain lu masih ngomong gitu. Cuman kayak gue ngerasa gue nggak tenang aja gitu loh. Gue kayak pengennya tuh gue nggak terlalu banyak kepikiran apa segala macem, karena gue orangnya kayak gitu. Gue nggak yang bisa masa bodoh gitu loh dengan banyak hal gitu. Gimana ya bilangnya, kayak nggak tenang gue rasanya gitu. Jadi gue kayak gue nggak inget sih ya kalau sekarang kalau ditanya kayak gitu, cuman gue kayaknya hampir nggak pernah kayak gitu deh kayaknya. hmm, iya sih, masa bodoh tuh nggak semua orang bisa masa Mm-mm. bodoh gitu. Mungkin buat beberapa orang kayak, oh ini bolehlah kita pura-pura Mm-mm. bego gitu kan, kayak pura-pura bego. Tapi ada another person, orang lain yang ngerasa kayak, aduh gimana ya kalau dia tahu, gimana ya kalau dia gini 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 Mm-mm. gitu kan. Ya gitulah, kalau misalkan gue sih tipenya yang seperti itu sih. Mungkin kadang kayak bagi sebagian orang kalau misalkan eh ya kadang kayak orang misalnya bilang bego lah apalah segala macem, oh kayak misalnya kalau balik lagi ya ke yang tadi, kayak gue tuh tipe orang yang eh, lebih mau ngebantu orang, tapi kalau dibantu orang tuh gue nggak enakan. Kadang tuh orang bilang kayak bego banget sih lo gitu, kayak ngelihatnya tuh jadi kesannya kayak gue cuman dimanfaatin doang gitu loh. Karena Tapi ketika lu ngebantu orang, pernah nggak lu ngarep kayak lu ngarep balik untuk dibantu? sebenarnya gini, kalau misalkan ngarep balik dibantu orang tuh sebenarnya gue nggak yang gimana ngarep banget, karena gue tuh jarang banget mau ngomong gue butuh bantuan lu gitu ibaratnya. Kadang sebenarnya kalau gue pikir-pikir lagi ya, mungkin gue tuh sebenarnya lebih ke yang takut penolakan kali ya. Kayak gue takut ketika gue minta bantuan lu misalnya, terus lu nolak, itu rasanya lu sedih banget, kayak kecewa banget gitu rasanya. Dibanding lu nggak ngomong sama sekali, padahal lu lagi di titik masalah gitu loh. Paham nggak lu maksud gue? Paham sih. Mestinya lu yang nolak gitu kan ya Mar ya maksudnya ya. Kenapa gitu? Kan cewek yang biasa suka Waduh, nolak. nggak connect loh gue ke Gitu. sana. Cuman maksud gue ya kayak gitu Iya, sih. iya. Kadang tuh kayak misalnya nih, apalagi ya misalnya gue jarang-jarang banget kayak minta bantuan sama orang misalnya. Tapi misalnya gue Hmm, kayak lagi kepepet banget misalnya. Kepepet apa ya hmm, contohnya, gue bingung juga sih. Kayak misalnya mungkin gue pinjem buku deh, kalau nggak gue diusir gitu misalnya sama dosen gue gitu misalnya. Biasa gue tuh hmm. kayak, lu tiap kali butuh gue tuh gue selalu ada gitu misalnya. Tapi pada saat gue lagi kepepet kayak gitu tuh lu nggak mau pinjemin gue buku gitu. Padahal selama ini jangankan buku, yang lain-lain semua juga gue pinjemin kalau lagi butuh gitu. Nah, tapi ketika gue minjem gitu tapi lu nolak, pasti kayak rasanya kecewa. Cuman ketika gue melakukan kebaikan itu, gue gak kepikiran buat dia harus ngebalas kebaikan gue sih. Karena gue ngelakuin itu ya, gue bener-bener ikhlas aja gitu. Karena ketika dia ngasih gue kebaikan kan kayak, kadang gue segan gitu. Gue kayak lebih ke, gak apa-apa, gak usah, kayak gitu. Cuman jangan salah loh, kadang kayak kita tuh tipe orang yang seganan, tapi kadang gak semua orang bisa melihat itu sesuatu hal yang positif. Kadang gini, Hmm. gue kasih contoh gitu ya. Contohnya misalnya nih pada suatu hari misalnya si A nawarin gue nebeng pulang gitu misalnya.
Nah, terus gue bilang kayak, nggak apa-apa, nggak usah. Kayak gue nggak enak ngerepotin gitu kan. Kadang tuh nggak semua orang kayak bisa ngelihat dari sisi positif. Oh, dia orangnya sungkanan gitu loh. Dia nggak mau ngerepotin orang. Kadang nggak selalu orang tuh bisa mikir kayak gitu. Kadang di sisi lain tuh orang kayak mikir, sombong amat sih lu, gue nawarin pulang juga nggak mau, jual mahal banget deh, kayak apa segala macam. Kadang ada aja loh orang yang kayak gitu. Kayak, paham nggak lo maksud gue? Betul, Kayak betul. misalnya lu nawarin gue Ngerti, makan, ngerti. kayak gue nggak apa-apa nggak usah, makasih gitu. Maksudnya gue tuh segan gitu loh makan makanan orang gitu loh, pas dia, meskipun dia nawarin gitu. Cuman kadang di satu sisi tuh kayak orang nggak kayak yang, aduh dia baik banget sih, sungkanan, nggak enakan, kayak gitu. Nggak selalu orang bisa mikir gitu. Ada orang, ada aja manusia yang mikir malah kayak, gila gue kasih lu makanan nasi ayam nggak mau, sombong banget, maunya yang mahal ya gini gitu. Kadang ada orang yang mikir kayak gitu, padahal kita yang nggak enakan tuh nggak ada mikir kayak gitu sama sekali gitu loh. Paham nggak lu maksud gue? Ngerti, ngerti, ngerti. Cuman maksudnya ya, itu sebenarnya kembali lagi ke masing-masing pribadi orang sih. Cuma kadang ya, sebenarnya kalau diteliti lebih dalam lagi, biasanya orang-orang yang julid gitu, yang menafsirkan keseganan kita secara negatif, itu malah justru karena merekanya tuh kayak baik sama kita, ada maunya sih. Nggak yang tulus gimana gitu. Hmm. Ya banyak sih, gue sering nganterin orang pulang, terus kadang mereka mereka kayak nggak enak gitu sama gue, kayak yuk Tir kita makan dulu, kadang yuk Tir mampir mampir dulu kita makan, terus di mereka bayarin gitu loh. Iya, soalnya kayak gue pun juga gitu sih. Kayak gue, ketika gue misalnya orang kasih gue kebaikan berapa gitu, kayak ya gue berusaha gue bisa ngasih lebih gitu. Kalau misalkan gue ngerasa kayak emang kebaikan orang ini tuh nggak bisa gue bales, gue mending nggak terima itu sama sekali gitu loh. Contoh kebaikan yang lu nggak bisa balas kayak gimana? Contohnya, dianya baik sama gue gara-gara dia suka sama gue, dan gue nggak ngerasa gue suka sama dia gitu loh. Itu mah bukan kebaikan Orang kali, kadang kalau misalkan itu lagi mah suka emang tuh dia karena suka banyak aja. memberikan kebaikan loh. Mau diantar jemput, mau ditraktirin makan, mau ini, mau itu, ditawarin kerjaan gitu. Hmm, Ya gue oke, segan oke. sih kayak dia ngasih ini itu kalau misalkan gue ngeliat tuh kayaknya dia punya maksud lain gitu loh. Kalau misalkan dia nggak tertarik sama gue, nggak suka sama gue, ya dia juga bakal males ngelakuin itu, karena dia nggak ngelakuin kebaikan itu ke semua orang di sekeliling dia kan. Ya gue sih kayak, ya gue kalau misalkan ternyata maksud dia punya maksud lain kayak gitu, gue, dan gue juga nggak bisa membalas itu, ya gue mending nggak usah sih nerima itu semua gitu. Makanya gue kadang kayak misalnya nih, orang beliin gue apa gitu, misalnya contohnya stiker line deh, gue tuh sering dapat stiker line gitu dari temen gue. Itu kan kayak gue nggak bisa balikin Eh, kan. gua tuh pengen punya stiker lain, tau gak sih, Tapi dari lu nggak dulu, punya. tapi gak ada yang kasih gua Beli sampai sendiri sekarang. dong. Yang apa, aduh, yang biru 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 itu apa sih Wah, nggak namanya? tahu gue. Iya, yang lucu. Stitch. Oh, Ah, iya, iya, iya. itu dulu gue dari dulu pengen punya stiker itu, tapi sampai sekarang nggak kesampaian. Gue udah minta ke teman-teman, kirimin stiker dong gitu kan. Iya Tir, beli sendiri, Iya, beli sialan gue. sendiri dong. Gue sering dapat Terus dari temen. gue tuh pengen beli terus gak ngerti loh, Mar. Tinggal lu Google aja, atau lu buka YouTube, zaman sekarang kan canggih. Semua ada Apa? tutorialnya. Gimana gimana tadi? Nah, Tadi gue tuh gimana sering lo? dapet stiker dari teman-teman gue. Nah, kalau misalkan contohnya kayak gitu, itu tuh kan kayak gue nggak bisa balikin itu lagi gitu loh. Bahkan gue kirim balik ke dia tuh juga nggak bisa. Jadi kalau ketika dia udah beliin gue stiker itu, ya udah, gue nggak bisa balikin atau gimana gitu. Nah, itu kan kebaikan yang gue nggak bisa balikin gitu kan. Kalau gue nggak mau terima tuh nggak bisa. Jadi pasti akan gue terima. Nah, kalau kayak gitu, ya gue pasti bakalan berusaha kayak gue beliin dia stiker balik gitu loh. Jadi gue kayak ketika orang misalnya kayak gimana ke gue tuh, kayak ya gue, kalau misalkan kebaikan yang gue terima, ya gue berusaha banget untuk membalas itu gitu loh. Kayak gue nggak enakan banget. Jadi gue kayak nggak mau gue utang budi, karena gue juga temenan sama mereka tuh juga tulus, murni gitu. Kayak bukan karena gue mau ini, mau itu gitu loh. Makanya gue kadang kayak, eh misalnya kayak ya
ditraktirin, ada temen gue kayak misalnya tipenya kayak yang suka royal traktir ini gitu, gue sebisa mungkin gue kayak gue mau ya udah gue makan tuh tetep gue bayar sendiri gitu misalnya. Kalau emang enggak banget kayak misalnya terpaksa kayak lagi ribet atau gimana ya gue maunya gue berusaha nextnya gue yang traktir balik kayak gitu loh, karena gue ketika gue temenan juga gue murni gitu loh, gue bukan karena mau mengambil keuntungan apa gitu dari mereka gitu loh, meskipun mereka siapa ya gitu ya. Jadi gue kayak gue nggak mau sih kayak orang lain atau bahkan dia berpikiran juga kalau misalkan gue temenan karena ada maunya, karena emang gue nggak gitu sama sekali gitu loh. Oke. Oh, oke. Gue ingat gue pernah one day, gue tuh temen kan banyak, ambasador terus wakil dubes gitu. One day gue pernah ngundang ada yang namanya Alistair Cox. Alistair Cox ini wakil duta besar Australia. Jadi gue kan sering nonton konser gitu kan, terus makan-makan di pokoknya National Day sering ketemu lah mereka. One day itu ada konser terus gue ngundang orang ini si Alistair Cox. Gue ngundang, lu mau ikut nggak gini. Oke, boleh Tir. Kapan? Send me the invitation ya. Terus gue kirim. Gue inget banget waktu itu dia tuh naik mobil dikawal tiga bodyguard. Jadi mobilnya tuh BMW hitam, dia naik BMW hitam, anti peluru semua. Terus belakangnya bodyguard dia ada 2 mobil, Range Rover apalah hitam dua-duanya. Terus dia datang, ada bodyguard dia 3 orang kayak bawa senjata gitu kan. Kita terus kayak gue bingung gitu kan, kayak oh hi Alastair, how do you do gitu. Kita terus masuk ke VIP room, ngobrol. Terus kan satu tempat concert hall kayak ngeliatin siapa nih orang gitu. Gue pakai jas, dia pakai batik, kayak pemimpin negara lagi masuk gitu, dikawal semua orang, terus sekretaris gitu kan. Terus intinya abis selesai konser kita pulang. Terus dia invite gue, Tirta, kita bikin acara di Embassy next week, ada Fine Taste of Australia, lu mau ikut nggak? Ini kita kasih invitation buat lu. Ini tuh maksud gue apa? Gue cerita gini, ketika gue baik sama dia, gue nggak tahu apakah dia tulus atau enggak mengundang gue, tapi gue ketika baik sama orang, dia tuh juga kayak secara nggak langsung pengen, Tir, ini gue juga ada acara loh, kayak lu membalas gue dengan suatu konser, terus dia kasih undangan makan malam gitu loh, kayak take and give gitu. Kadang kita ngasih, kadang dia ngambil, kadang dia ngasih kita yang ngambil, kayak ya reciprocity lah. Gitu. Nggak cuman di itu, contoh lagi misalnya gue dulu SD, gue tuh dulu SD SMP itu tuh bego banget benar-benar, pelajaran matematika cuma dapat 5 SMA 6. pinter ya SMA cuman tadi, kenapa? SD SMP SMA pinter ya. bego Oh banget sama. bego banget justru very very stupid gitu loh. Nah waktu di UPH gue inget banget waktu awal-awal semester 2 atau semester 3 tuh waktu dulu, gue tuh inget ada satu pelajaran namanya statistik. 89% orang di kelas itu failed, benar-benar failed, and gue tuh 11% yang pass gitu. Gue tuh jujur, gue tuh dari SD, SMP, SMA tuh nyontek terus. Gue tuh nyontek, intinya yang paling parah SMP, SMA lah. Gue suka nyontek benar-benar semua pelajaran, biologi, mat, fisika, semuanya nyontek parah. Gue inget banget ada satu teman gue namanya Andri Salim, tuh orang pinter banget. Tapi dia baik gitu, dia mau bantu gue. Bantunya bukan dalam ya dia gue contekin terus gitu si Andri. Walaupun gue nggak bisa balas ke Andri, tapi gue ngebales di kuliah gitu, ngerti nggak? Jadi di kuliah orang yang kesulitan pelajaran nih, statistik ini nggak ada yang bisa, dia nyontek gue dan gue ngasih jawaban gue, walaupun ya hoki lah, gue cukup bisa bilang tanda kutip gue termasuk pintar gitu di UPH. Gue bisa ngasih contekan, terus kayak gue mikir, gue reflection diri, kok gue jadi pinter gitu ya. Bukan masalah pinter ya, tapi apa ya, kayak ngebales. Gue tahu posisi gue tuh waktu dulu SMP SMA tuh nyontek dia tuh bener-bener gue tuh tidak berdaya apapun.
gue nggak bisa apa-apa. Tapi ketika gue di kuliah, gue ngebantu orang, gue tahu perasaan yang nyontekin gue gimana. Dia nggak ngerti apa-apa, nggak bisa apa-apa. Ngerti nggak, Ngerti Mar? gue. Nah, jadi kayak I've been in your place gitu. Gue nggak ngerti apa. Tapi waktu itu tuh gue ada yang bantu Jadi gue. tuh kayak lu Jadi, bersyukur oke gitu lah, dan sekarang gue lu bantu balas balik gitu. gitu. Ya, bersyukur tapi dengan cara yang salah kayaknya. Karena nyontek gak bagus ya, tidak untuk ditiru. Iya kan. Tapi secara nggak langsung kayak gue pernah ngerasain di posisi mereka gitu. Gue kadang juga gitu. Kayak gue merasa Kayak gue ketika gue gimana? ngebantuin orang kayak misalnya atau temen gue kayak lagi kesusahan tuh kayak ya gue ngerti banget gimana perasaannya ketika lu lagi butuh banget bantuan tapi nggak ada satupun orang yang bisa bantu lu gitu loh. Kadang juga belum tentu karena bisa bantu atau enggak, tapi masalah mau atau enggak aja sih. Bener gak sih? Kadang ada aja yang kayak gitu juga. Terus juga Ini gue sering dengar sih. Ada yang mampu ngebantu tapi iya, nggak mau. Ada yang nggak mau ngebantu tapi mampu. Ngerti nggak? lu salah kata-katanya. Coba gimana? Ada tapi yang nggak mau. bisa ngebantu, Mampu mampu ngebantu tapi nggak tapi dia nggak mau. mau. Ada yang nggak mampu ngebantu tapi sebenarnya mau bantu. Oh iya itu yang bener. Iya kok gue lagi error ya. Iya bener. Nah, ini Iya, bener, ada bener. gue contoh nyatanya. Itu baru tadi gue sebenarnya mau lanjutin, gue juga mau ngebahas ini sih. Kayak kadang tuh masalah kayak gitu tuh bukan selalu kayak lu nerima kebaikan dari orang. Kadang dari pihak kita dibalikin, kayak yang orang minta bantuan ke kita. Gue pernah ada suatu hari tuh kayak misalnya nih gue kayak lagi penting-pentingnya nih ngerjain nih tugas gitu kan, kayak udah mepet gitu, kayak buat besok. Terus sekarang misalnya kayak tengah malam gitu ya, terus teman gue nanya gitu kayak ada kertas HVS lebih ngamar gitu. Ini kayak udah tengah malam, itu gue tinggal di apartemen gitu kan, jadi temen gue yang tinggal di apartemen sana juga tuh kekurangan kertas. Sementara kertas HVS gue tuh pun kayak udah pas-pasan banget gitu loh. Kayak gue nggak enakan pas dia minta sama gue gitu, kayak ini kayak gue punya lebih tuh kayak cuma satu, sementara gue kayak sering salah gitu loh bikinnya. Kalau misalkan gue ternyata salah lagi, ya berarti gue nggak punya apa-apa kalau gue ngasih dia itu gitu loh. Jadi ketika gue ngasih itu ke dia misalnya, itu malah jadi kekurangan di gue gitu. Paham gak lo? Tapi gue nggak enak ketika dia minta, dia juga butuh banget, tapi gue nggak ngasih, itu juga gue nggak enakan gitu loh. Terus tadinya tuh kayak gue mikir gue mau kasih, ya udah deh apa coba kasih aja ya gitu. Terus kayak itu pada saat itu gue kayaknya punya pacar ya pada saat itu. Ini gue agak lupa inget sih dia kalau nggak salah gue orangnya. Kayak yang bilang kayak enggak, lu nggak boleh kasih itu ke temen lu gitu. Kadang kayak orang yang nggak enakan kayak gue nih mungkin kadang kalau dipikir-pikir tuh kayak ada kalanya kayak butuh orang kayak yang buat ngerem gue kayak ngelakuin itu nggak sih gitu loh. Kayak untuk menyadarkan gue gitu, lu gila ya mau ngasih, lu aja belum tentu cukup, lu malah mau ngasih orang gitu loh. Yang ada tuh kayak gue ngebantu orang dengan mengorbankan diri gue sendiri gitu loh. Karena perasaan nggak enakan itu gitu loh. Karena nggak enakan juga kalau gue nggak bantu, karena dia butuh bantuan. Hal-hal yang kayak gitu. Padahal gitu. Lu pun sendiri belum tentu bener gitu ngerjainnya. Iya, karena dan butuh kertas gitu lagi. loh. Jadi kalau misalnya gue ngasih dia, ternyata gue salah bikin, salah ngerjain, ya berarti malah kurang di gue dong. Malah jadinya tugas gue nggak bener, tugas temen gue yang kelar gitu loh, ibaratnya. Iya kan, jadi maksudnya tuh kadang ya. Terus cerita akhirnya gimana? Lu kasih atau akhirnya kayaknya nggak kasih deh. Kan gue udah ditahan gitu. Terus kan. tugas lu bener. Lupa sih gue. Cuman gue inget momen kayak gitu sih. Terus kadang kayak gue mikir kayak, ya mungkin kadang ada kalanya, tapi gue sering loh. Kayak gue kayak ketika gue mau melakukan kebaikan gitu ditahan-tahan sama orang sekitar gue. Kayak jangan kayak gitu. Sering gue kayaknya. Tapi ada bagusnya juga sih orang yang kayak gitu. Maksudnya untuk ingetin lu, ya that's good untuk ngebantu orang, tapi mungkin in one way itu di luar kemampuan lu untuk membantu. Kayak mungkin diri kita ngerti kemampuan diri kita, tapi mungkin perlu juga pandangan orang lain. Enggak, lu nggak bisa bantu orang ini gitu. Ngerti nggak?
Kecuali mungkin kayak pas tugas gue udah kelar, terus ntar kalau misalnya mau bantu ya udah bantu aja serah gitu kan. Kadang kayak misalnya nih contohnya nih, kayak di Jakarta itu ada orang suka kayak jual-jual barang gitu nggak sih? Kayak dengan kedok kayak hidup mereka susah gitu. Jual barang Banyak, dengan banyak, harga yang banyak. mahal. Kayak misalnya jual kerupuk yang harusnya 10.000 dijual 50.000. Katanya tolong Lah gue dia nggak beli lah susah. itu Mar. Itu karena ya orang yang beli itu pasti karena cuma mau ngebantuin doang. Nah, gue biasa kalau yang kayak gitu tuh gue kayak langsung kayak, oh iya, iya, gue langsung kayak ngasih duit gitu. Terus kayak pada suatu hari kayak gitu tuh temen gue nahan langsung. Ketika gue langsung ngeluarin duit mau ngasih itu orang, dia langsung nahan. Enggak, katanya. Enggak, lu nggak boleh, jangan ngasih, katanya. Kayak bagi di temen gue tuh bilang itu orang kayak gitu-gitu tuh bohong lah gitu loh. Dia kayak cuman bohong-bohong doang, kayak bilang dia mau diusir dari kontrakan, belum bisa makan dari pagi, anaknya banyak gini gitu segala macem. Ya kadang tuh kayak ya gue punya orang sekitar yang nahan-nahan gue buat ngelakuin itu. Gue bukan berarti karena gue berbeda dari mereka juga gue menganggap itu jahat, enggak juga sama sekali. Ya gue di satu sisi gue harus bisa juga ngeliat positifnya mereka tuh nggak mau gue ditipu, nggak mau gue dirugikan kayak gitu kan. Cuman kadang tuh kayak di posisi gue ketika gue memberikan itu tuh kayak gue mikirnya, oke, ketika orang ini butuh bantuan gue dan gue bisa ngebantu, kenapa gue nggak ngebantu? Kalau misalkan pun sampai hati dia tega buat bohongin gue gitu loh, ternyata dia nggak sesusah itu. Ya faktanya kan pengemis juga banyak yang kaya raya ya, lu tahu kan? Setuju, setuju, Nah, setuju. maksudnya kayak kalaupun ternyata dia sampai hati buat ngebohongin gue, ya udah biarin karma dia sendiri gitu loh, dia tanggung konsekuensinya sendiri gitu. Yang pasti kayak ya gue punya niat tulus buat ngebantuin dia gitu loh. Gue sering banget ketemu orang-orang kayak gitu maksudnya yang less unfortunate gitu. Gue inget banget waktu pulang dari konser di Taman Ismail, kalau lu Mm-mm, perhatiin banyak ketika selesai konser itu tuh ada anak-anak yang jualan mm-mm, tisu di Taman Ismail. Gue tuh pertama tuh kasihan kayak ngeliatin gitu, kak tolong ya beli gini-gini, tapi in one way gue tuh kayak gak butuh tisu mm-mm, gitu. Kayak gue pengen bantu tapi gue gak butuh tisu gitu karena gue udah mm-mm, punya gitu. Terus gue waktu itu jalan sama satu cewek namanya gitu mm-mm, nggak ya. Terus dia dia kayak keluarin duit gitu, kayak keluarin 50.000 terus ngasih ke anaknya. Terus eh, dia, gue nanya, gue bilang kenapa lu mm-mm, kasih. Terus dia bilang gini, ya Tir kasihan mereka nggak bisa makan gini gini gini, apalah alasan dia mm-mm, banyak banget. Terus gue waktu itu kayak skeptis gitu. Kenapa gue skeptis? Karena beberapa bulan lalu gue ke tempat itu, ke Taman Ismail, gue ketemu sama yang pengelola Taman Ismail ya, yang mm-mm, waktu habis konser kan suka di VIP room tuh yang petinggi-petinggi di situ. Terus dia cerita, iya Tirta, orang-orang yang di depan tuh yang jualan tisu apa itu liar, mereka tuh ada bosnya. Dia mm-mm, bilang ada bosnya gini gini gini. Terus iya kalau mereka nggak nyetor ntar nggak dikasih makan lah anak ini tuh anaknya kayak diurusin sama orang ini tapi something like that mm-mm, gitu. Terus gue tuh kayak sebenarnya nahan orang si ini untuk nggak ngasih ke anak kecil ini gitu. Terus tapi in one way ya, ya udahlah kalau dia mau ngebantu, karena gini, terkadang orang di hatinya itu ketika dia mm-mm, bisa ngasih, lu tuh ngerasa ada pride bahwa tuh lu merasa lebih, lu bisa ngasih. mm-mm, Tapi gua nggak ngasih, pertama tuh emang gue tuh mau gimana pun gue pengen ngasih, tapi karena gue tahu cerita ini, terus kayak jadi kayak nggak deh, nggak ngasih, gue nggak mau ngasih mm-mm, gitu. Sebenarnya pengen ngasih tapi nggak mau ngasih karena gue tahu cerita mm-mm, ini. Tapi in another story kayak dia kan nggak tahu, terus ya udah gue diamin aja gitu ya, dia ngasih ngasih aja. Terus dia bilang eh, waktu pulang gue ceritain cerita mm-mm, yang ini, iya mak, si ini tuh waktu itu pernah bilang kan, gue bilang lu nggak usah ngasih biarin aja gini gini mm-mm, gini gitu kan. Terus gue cerita, iya gini gini gini, terus si bosnya begini loh, ntar uangnya tuh sebenarnya bukan ke anak kecilnya, terus diambil bosnya gini gini gini. Terus dia bilang gini, gue inget banget kata-kata dia persis, dia bilang gini, nggak apa-apa Tir, yang ngambil siapa aja, yang penting niat kita udah bantu. Terus kayak oke, itu dia cuma ngomong mm-mm, itu doang, kayak
ya nggak apa-apa, yang gue nggak peduli uang itu mau dipakai buat apa, yang penting setidaknya gue udah bisa bantu orang ini. Terus dia cerita juga kayak misalnya ada pemulung, lu kasih 10.000, terus orang pada bilang paling dibeliin rokok lah atau nggak dibeliin apa gitu. Tapi dia bilang gini, yang penting kita udah bantu, mau urusan uangnya dipakai buat apa ya bodo amat, yang penting kita udah bantu. Terus kayak oke, oke, itu sebenarnya simple tapi dalam juga gitu, mau yang penting kita udah bantu. Karena kadang ya, kalau Jadi misalkan kayak kita tuh kayak selalu netting ketika orang minta bantu, ya berarti ya nggak bakalan ada satupun orang yang mau ngebantu. Kadang kayak kita mikir kalau misalkan gimana, kalau gue tuh kayak mikir, gimana kalau ternyata dia beneran. Gara-gara banyak orang yang bohong gitu, ketika satu orang bener-bener butuh bantuan, kita mikir dia juga bohong nggak ada gitu yang loh. bantu gitu kan. Iya, gimana kalau misalkan ternyata dia benar-benar bisa benar-benar butuh bantuan tapi gua nggak bantu gitu. Kayak gua ngerasa tuh kayak aduh gua jahat banget gitu rasanya. Padahal sebenarnya sih itu bukan ranahnya gua sih. Orang tuh tanggung jawab terbesar atas diri dia ya diri dia sendiri sebenarnya. Dia kesusahan, dia ini itu sebenarnya kan bukan tanggung jawab gua juga sih ya sebenarnya ya nggak sih. Cuman ya Betul, rasanya betul. ya kayak gimana gitu loh. Maksudnya kayak Kayak merasa kalau nggak bantu tuh salah kita gitu iya, kan. padahal harusnya sih juga enggak sih. Ya, itu sebenarnya kadang di satu sisi ya gue tipe orang yang banyak kepikiran ini itu ya. Mungkin gue juga harus berubahnya sih juga di situ ya. Kayak harus lebih punya rasa masa bodoh gitu. Cuma maksudnya Lebih tega, Mar, lo harus lebih tega iya dikit, Mar. harusnya sih gitu ya. Gue inget, Mar, lu tadi cerita tentang itu nggak enakan sama orang. Gue tuh pernah, gue tuh main tenis di Taman Alfa, sama sama grup di hari Minggu sore. Terus ada satu ibu-ibu, dia jualan kue basah, kue apalah tradisional kue gitu kan. Dia datang masuk ke lapangan gitu, kue gitu kan. Kita kasihan gitu, maksudnya ya orang-orang yang main tenis kan kayak semua gitu, kayak kasihan gitu. Ada satu namanya Ko Alung namanya Wira tapi kadang kita panggil Ko Alung gitu kan. Terus dia bilang, Bu ada apa gitu kan, dia sering banget tiap minggu datang gitu, ada apa Bu gitu. Ya udah beli aja Bu. Dia pokoknya dia kayak beli semuanya, dagangan ibunya sehari itu dibeli gitu semuanya. Udah Mbak bagi-bagi itu, bol-bol lah, kasih ke buat yang main tenis, buat siapapun dibagi gitu. Udah Bu bagian semua gitu, saya beli semuanya berapa gitu. Terus tiap minggu karena dibeliin gitu jadi kebiasaan kan, kayak kayak datang lagi gitu kan, kita jadi apa ya, kesel gitu, kayak lu datang lagi gitu. Bukannya bukannya apa ya, bukannya lu sopan, dulu kan lu sopan gitu ya, tahu-tahu lu jadi ngelunjak. Jadi baiknya jadi Ngelunjak ngelunjak. kayak Kayak kadang orang mau ngebantu uh-uh, juga kayak sesekali, tapi ini dia minta bantuan tiap hari gitu ya ibaratnya. jadi kayak apa ya, lu udah gue bantu, tapi ketika gue bantu giliran gue nggak mau, lu kayak ayolah Pak dibelilah Pak, kayak maksa gitu jadinya Ngerti. gitu. Tadi gue ada mau ngomong apa gue lupa. Sama lu kan, gue baru ingat, gue mau nanya, lu pernah nggak sih ke rumah orang? Lu kalau ke rumah orang tuh pasti bawa sesuatu kan atau enggak? Tergantung sih. Kalau misalkan kayak gue yang tuh gue abis gue tuh misalnya dari Padang gitu gue ke Jakarta biasa gue bawa sesuatu gitu. Cuman kalau misalkan kayak yang gue cuman dateng bentar doang gitu dan gue sering ke rumah dia sih gue nggak yang tiap hari bawain terus-terusan ya, sih enggak sih. Tergantung situasi dan kondisi sih. Tapi ya gitu sih. jarang. Gue tuh sering ya, maksudnya ketemu orang gitu, kadang kadang tuh gue bawain wine gitu maksudnya ke mereka. Kok gue nggak pernah Kan dibawain? kadang kan sering ketemu, Mar, kalau Itu gue kan tiap kali kata-kata ketemu lu gue. bawa wine tekor. Itu kan tadi Apa tuh? kata-kata gue bukan kata-kata lu. Yang mana Lu gue kan kok gue sering gak ketemu nangkep ya, gue, gue lu dong. bilang. Iya, gue balesin sama Enggak gitu, sih, kayak tapi kan lu nggak sering sering ketemu ketemu gitu gue kan. loh. Kita mah ketemu Serius bisa dihitung sering berapa kali. Kayak pas hmm lagi ada masa sih? masa-masanya doang. Iya. Terus lanjut gimana? Bro kan lupa kan Mas ya.
Lu apa ya, bawain wine. wine kalau lu ketemu orang. Ah, iya maksudnya kadang kita ngasih gitu, maksudnya bertamu ke rumah orang terus kayak kadang kalau orang itu baik dia tuh bawain lagi ke kita. Gue ada Mm-mm. cerita waktu gue kecil. Gue tuh punya teman namanya Mm-mm. Kelvin. Jadi di komplek gue itu gue tuh suka banget naik sepeda, man. Waktu gue SD itu gue sering naik sepeda, gue sering ngerekam Mm-mm. sepeda. Jadi kayak gue naik sepeda tuh dia rekamin gitu karena dia hobi fotografi. Mm. Sampai gue pernah inget satu kamera gue giles karena kayak waktu itu kayak mau ngeloncatin apa terus kayak kameranya taruh di bawah terus kegiles Mm. gitu kan, terus kayak oke, shit gitu kan. Terus si Kelvin ini baik banget lah intinya sama gue. Dia tiap kali gue naik sepeda tuh pagi-pagi kan jam 4 pagi gitu udah bangun tuh buat naik sepeda, muter aja di Mm-mm. komplek gitu kan, padahal kayak orang-orang bego gitu muter-muter di komplek jam 4 Mm-mm. pagi kan. Terus pagi-pagi ke rumah dia, mbaknya Mm. masakin, mamanya masakin, nih cerita makan dulu. In one way tuh dia seneng gitu ngeliatin gue makan. Terus kayak karena gue sering cerita ke nyokap gue, "Mih, si Kelvin tadi kan, kan waktu gue pulang terus, Tir, ini makan Tir, udah makan di tempat Kelvin gitu kan." Terus tiap kali udah makan di tempat Kelvin, terus kayak nyokap gue kayak nggak enak kan, nah anak gue dikasih makan Mm-mm. terus gitu. Terus kayak kadang si Kelvin ke rumah gue, dia dikasih makan sama nyokap Mm-mm. gue gitu, kayak ini makan makan makan, jadi kayak kayak berantem buat ngasih Mm-mm. makanan gitu. Karena nggak enak gue tuh dikasih terus, kayak misalnya Mm-mm. sereal gitu, dia nggak suka sereal, terus kayak dia kasih gue, Tir nih buat lu nih Tir, kayak serealnya tuh yang kayak dari Jerman itu yang mahal banget 70.000 satu box itu, kayak oke. Terus kayak gue harus kasih apa, terus kayak gue kebingungan ini gue harus kasih Mm-mm. apa ke dia. Lu pernah gak sih kayak gitu, kayak orang ngasih terus kayak ini gue mau ngasih apa lagi ke dia gitu, karena saking sering ngasih gitu karena nggak enakan. Mm. Pernah sih. Padahal orang itu nggak minta untuk dikasih Tapi balik, kayaknya ngerti gue nggak? yang kebalikannya. Kayak dari dulu tuh Gimana temen tuh? gue kayak banyak sering datang ke rumah gitu, kayak main. Terus papa gue itu orang yang tiap kali temen gue datang selalu pertanyaan pertama papa gue kan, udah makan belum, makan 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 gitu. Kadang kan di rumah gue nggak selalu Hmm. masak tiap hari gitu kan. Kadang kalau misalkan Iya, pas iya. lagi nggak ada makanan pun di rumah tuh kayak papa gue tetap nanya, terus ntar kayak mau beli apa, ntar papa gue beliin gitu. Kalau misalkan papa gue lagi sibuk nggak bisa beliin, kayak papa gue ngasih duit nih, bawa temen-temen pergi makan kayak gitu-gitu kalau misalnya lagi nggak ada makanan. Makanya kayak temen gue tuh selalu kayak ngangenin itu juga loh, kayak datang ke rumah gue ditanyain sama papa gue udah makan apa belum. Karena gue mungkin lebih ke yang temen gue sering datang main ke tempat gue dibanding gue main ke tempat temen gue sih. Jadi kayak ya posisinya kebalik sama yang cerita lu gitu kan. Karena gue kayak, tapi ada sih gue kayak datang ke rumah temen gue ya kadang gue juga makan juga sih, kayak dia masakin apa, cuman lebih ke dia yang masakin buat gue gitu loh. Kalau misalnya kayak orang tuanya yang nawarin tuh gue nggak enakan banget gitu. Terus kayak misalnya balik lagi kayak tadi lu bilang, kalau misalkan ngunjungin ke rumah orang tuh ngasih apa gitu. Kalau misalkan ke rumah kayak tante temen gue gitu tuh kayak gue datang gue bawain sesuatu gitu. Kalau nggak gue kayak nggak enakan. Pernah kayak gue nggak bawa apa-apa malah gue jadi kayak nggak enakan gitu gara-gara dadakan datangnya. Jadi kayak gue belum ngerencanain gue kayak mau ngasih apa gitu. Tapi kalau misalkan datangnya sama Tunggu, temen, gue nggak potong, Mar. ngasih Gue potong, Mar. biasanya. Lu udah makan belum sekarang? Udah kok. Nah iya, gue takut lu sakit loh, Mar. Lu tuh makan tuh kayak gak pernah makan gitu di waktu di sini. Masa Mungkin sih? di Padang lu perbaikan gizi kali ya. Gue makan di sana tuh sama loh porsinya kalau misalkan gue lagi makan sama lu. Ih, lu tuh Lu makan makan. pertama suka telat. Oh iya, tapi maksud gue kayak selama ini kita pergi makan sama lu makan seberapa banyak, gue makan segitu banyak juga kan? Ih, lu dikit banget sih, kayak Enggak. kayak setelapak tangan Oh gue, kecil. dikit banget. Iya, Tapi lu tuh porsi lu makan gue lu sama jangan kan telat sama lu. makan tahu. Coba deh, lu pergi makan Emang apa, iya. lu makan apa, gue juga makan itu gitu loh. Dan gue porsinya sama sama lu makannya. Cuman kalau telat makan ya gue Hmm. sering telat makan. Cuman telat makan ya tapi gue tetap makan. Cuman telat telat makan gitu tuh gue sering kayak gue tuh orangnya nggak multitasking gitu loh. Kayak ketika gue misalnya lagi belajar, nah gue kayak nggak bisa sambilan makan kadang gitu loh. Susahnya gitu. Kayak misalnya gue lagi kayak ngapain gitu, kayak gue susah. Jadi kayak makanya gue sering telat makan jadinya.
Gue malah harus makan dulu kalau nggak bisa Nah, mikir. itu juga sebenarnya gue gitu juga sih. Cuman kadang kalau misalkan kayak kerjaan lagi banyak gitu kan, eh gue kayak aduh gue kelarin ini dulu deh ntar baru makan daripada kayak sambilan gitu kayak kayak nggak enak rasanya gitu loh. Jadi kayak ya itu yang bikin gue jadi telat makan sering kali kayak gitu sih. Kayak gue kayak rasanya kalau misalnya gue lagi nugas gitu pas kuliah, kalau ini tugas belum kelar terus gue makan tuh rasanya kayak gue nggak tenang gitu loh. Kayak mungkin makanan gue rasanya juga jadi nggak enak. Jadi gue ya udah deh mending gue nugas dulu kelar baru gue makan. Nah tapi itu selalu yang bikin gue telat makan. Akhirnya gue kambuh. Ketika mah gue kambuh malah gue jadi nggak bisa makan gara-gara gue enek gitu loh, kayak mual gitu jadinya. Iya, lu sering cerita Nah sih tentang itu itu. ya perputaran sakit Anyway, gue. waktu kita udah mau Mm-mm. habis. So, mungkin kita stop di sini. Ntar kita lanjutin lagi di episode Iya, 3. Kira-kira temanya apa ya? Kalau gue tuh mikir tema kira-kira pura-pura bego. pura-pura Ngerti gak sih? bego. Kan kita tadi lagi ngomongin lu nggak enakan Mm-mm. sama orang. Terus kayak kita pura-pura bego gitu kayak nggak tahu lah. Ngerti gak sih kayak pura-pura Mm. cuek gitu? Lu pernah Pernah gak sih kayak pernah gitu? pernah. Nah, itu ntar kita bahas di episode Oke. selanjutnya. Oke? Okay? Oke, thank you guys for listening and stay tuned for our next podcast. So, Bye, bye-bye. thank you.